Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Rizky Amelia Putri dari kelas 2 reguler A Manajemen 4. Seperti biasanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM oleh Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Nah, masuklah kita pada materi yang pertama, yaitu sisa hasil usaha. Pengertian sisa hasil usaha menurut Pasal 45 Ayat 1 Nomor 25, sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi biaya penyusutan dengan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Informasi dasar. Beberapa informasi dasar dalam penghitungan SHU anggota sebagai berikut. Yang pertama, SHU total koperasi pada 1 tahun buku. Yang kedua, bagian SHU anggota. Yang ketiga, total simpanan seluruh anggota. Yang keempat, total seluruh transaksi usaha. Yang kelima, jumlah simpanan beranggota. Yang keenam, omset. Yang ketujuh, bagian SHU untuk simpanan. Dan yang terakhir, bagian SHU untuk transaksi usaha. Istilah-istilah informasi dasar. Yang pertama, SHU total. Apakah itu SHU total? SHU total adalah SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak. Kemudian transaksi anggota. Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi antar anggota terhadap koperasinya. Rumus pembagian sisa hasil usaha. Rumus SHU per anggota yaitu SHUA sama dengan JUA ditambah JMA, di mana SHUA adalah sisa hasil usaha anggota dan JUA adalah jasa usaha anggota dan JMA adalah jasa modal anggota. Berikut prinsip-prinsip pembagian SHU anggota. Yang pertama, SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. Yang kedua, SHU anggota adalah jasa dan modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Yang ketiga, pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Dan yang terakhir, SHU anggota dibayar secara tunai. Selanjutnya, masuklah kita kepada materi yang kedua, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh suatu organisasi. Di dalam manajemen sumber daya manusia, terdapat anggota koperasi. Anggota koperasi minimum 20 orang. Latar belakang anggota yang berbeda, baik pendidikan, sosial, keagamaan, dan tanggung jawab keluarga. Kemudian manajer koperasi. Apakah itu manajer koperasi? Manajer koperasi adalah orang yang memegang jabatan tertinggi dari semua karyawan koperasi, di mana ia bekerja sesuai dengan perjalanan yang telah disepakati dengan pengurus. Di dalam manajemen sumber daya manusia, terdapat 5 bidang-bidang di dalamnya. Yang pertama yaitu bidang personalia, bidang pengelolaan usaha, bidang administrasi, bidang perencanaan, dan bidang pengawasan. Materi selanjutnya adalah tentang kepemimpinan. Esensi masalah kepemimpinan terletak pada keberhasilan dalam berhuman relation, dan kunci dari keberhasilan itu adalah komunikasi baik secara langsung atau secara tidak langsung, dan baik secara verbal maupun non-verbal. Ada 4 tipe gaya kepemimpinan menurut Harsey dan Planckaert. Yang pertama, gaya kepemimpinan dengan perilaku tugas tinggi dan hubungan rendah. Yang kedua, gaya kepemimpinan dengan perilaku tugas tinggi dan hubungan tinggi. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan dengan perilaku tugas tinggi dan hubungan tinggi. Dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan perilaku dengan tugas rendah dan hubungan rendah. Ini adalah kewirausahaan koperasi. Berikut beberapa pengertian kewirausahaan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Sanusi, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dilakukan dengan dasar sumber daya tenaga, penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, menurut Peter Drucker, kewirausahaan adalah
suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Berikut adalah nilai-nilai dari kewirausahaan. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, berorientasi ke masa depan. Dan yang terakhir adalah keorisinilan. Masuklah kita pada materi selanjutnya, yaitu koperasi simpan pinjam. Dalam koperasi simpan pinjam ada istilah penghimpunan dana. Apakah itu penghimpunan dana? Penghimpunan dana adalah usaha untuk menyimpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari anggota ataupun pihak lain. Data sumber berupa utang. Yang pertama yaitu tabungan, yang kedua simpanan anggota, yang ketiga pinjaman yang diterima, dan yang terakhir modal tidak tetap. Sedangkan data sumber berupa kekayaan bersih meliputi yang pertama modal sendiri, yang kedua modal disetor, yang ketiga cadangan umum, yang keempat cadangan tujuan risiko donasi, dan yang terakhir SHU tahun berjalan. Jenis-jenis simpanan. Jenis-jenis simpanan dibagi menjadi tiga. Yang pertama simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, dan yang terakhir tabungan koperasi. Ada beberapa syarat-syarat pinjaman. Yang pertama yaitu anggota dan calon anggota harus bertempat tinggal di wilayah yang bersangkutan. Yang kedua, mempunyai usaha atau penghasilan. Yang ketiga, mempunyai simpanan aktif. Masuklah kita kepada materi yang berikutnya, yaitu pengertian UMKM dan peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia. UMKM adalah suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi penggerak pembangunan di Indonesia, seperti industri manufaktur, agribisnis, agraris, dan sumber daya manusia. Apa sajakah jenis-jenis dari UMKM? Jenis-jenis UMKM ada tiga. Yang pertama, kuliner, yang kedua, fashion dan kosmetik, dan yang terakhir, agribisnis. Apa saja klasifikasi dari UMKM? Yaitu, yang pertama, lapangan kerja baru, yang kedua, sifat kewirausahaan, yang ketiga, motivasi menjadi usaha besar. Apa saja peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia? Yang pertama yaitu sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Yang kedua, memberikan pemasukan devisa bagi negara. Yang ketiga, sarana untuk meletakkan tingkat perekonomian rakyat kecil. Masuklah kita pada materi yang terakhir, yaitu sektor usaha bisnis UMKM. Terdapat 7 sektor profil bisnis UMKM. Yang pertama yaitu sektor perdagangan, yang kedua yaitu sektor industri pengolahan, yang ketiga yaitu sektor pertanian, yang keempat sektor perkebunan, yang kelima sektor peternakan, yang keenam sektor perikanan, dan yang terakhir sektor jasa. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.